guys, sekarang kita sudah sampai. Ini kita bayar pakai dompet. Dalam ada kartunya. Jadi seperti itu guys caranya. Nah, karena kita nggak ada sepeda, jadi kita pulang jalan kaki ya guys ya. Habis naik bis kita jalan kaki pulang. Let's go. Konnichiwa minasan. Ya, sekarang gua ini habis pulang dari rumah temen ceritanya. Dan sekarang gua dari rumah temen diantarin tuh ke stasiun. Terus habis itu gua dari stasiun ke stasiun di sini yang terdekat naik kereta. Nah, terus setelah naik kereta jalan sedikit gua ke tempat bis. Terus naik bis. Nah, di situ tuh di paling ujung tadi tuh bis terminalnya di sana. Nah, terus gue buat jalan ke rumah itu gue jalan kaki guys. Lihat keindahan Jepang. Nih kerjaan gue tuh kayak gini namanya. Meki itu kayak penyepuhan gitu. Lihat kayak gini kerjaannya. Mantap betul ya. Nah karena gue lagi sendiri ya kan. Nah terus lagi jalan-jalan aja menuju ke rumah. Sekalian kita ngobrol-ngobrol, sharing sedikit tentang pekerjaan di Jepang. Bagaimana tentang lelahnya bekerja di Jepang itu. Jadi jika kalian melihat konten kreator Jepang itu, kok enak ya di Jepang gitu kan, pada jalan-jalan gitu. Iya sih emang enak. Cuman mereka itu pada nggak nge-share tentang pas waktu dia bekerja gitu kan. Karena itu kan ya udah di-share yang enak-enaknya aja gitu. Jadi tuh bekerja di Jepang itu dibilang lelah ya lelah, dibilang senang ya senang. Jadi kayak campur aduk guys. Nah, tapi enaknya kerja di Jepang itu kalian dari Senin sampai Jumat itu jadi kuli, ya kan? Nah, Sabtu Minggunya bisa jadi turis kayak gua gini, jalan-jalan. Ini gua ngevideo kayak gini tuh nggak masalah. Dan orang itu ya udah bodo amat tentang diri gua. Dan sekali itu dia lupa tentang gua, udah gitu aja. Jadi kita modal pede. Biasanya kan gue naik sepeda, cuman karena gue berangkat itu dijemput ya sama orang Jepang ke rumah temen gue tuh. Jadi gue bareng sama orang Jepang pas pulang kerja kemarin hari Jumat. Dan sekarang ini hari Minggu gue baru balik. Karena lihat guys, gue baru cukur, dicukurin sama temen gue. Dan ini tempat, nah ini tempat nih onsen. Onsen itu kayak tempat pemandian air panas gitu guys. Ini ramai nih kalau musim-musim dingin. Nah terus yang di sebelah sana tuh ada ini kayak tempat buat ambil ikan. Apa sih namanya? Tempat nelayan gitu lah. Kayak buat nangkepin ikan. Lihat banyak perahu-perahu kan? Tuh. Ini waktu pas video pertama gue itu di sini ya backgroundnya ya. Nah, gue pengen kasih tahu guys sama kalian semua. Di Jepang juga ada kapal yang terbengkalai. Dia kapalnya besar, terbengkalai. Udah ngapung di situ aja diem. Kalian mau tahu kapalnya seperti apa? Ini lihat di depan gue. Nah, ini dia guys. Kapal segede gini dong. Dan dia itu ngambang tuh di bawah. Nah, kapal ini tuh udah dari zaman-zaman
gua datang ke sini tuh udah setahun lebih berarti kan. Udah kayak gini doang tuh. Tapi ini ngambang guys. Tapi udah agak berkarat tuh. Lihat aja tuh. Sampai udah kayak gini tuh. Ini kapal ini kan bisa kan dibenerin, dibagusin lah gitu ya. Bisa buat apa gitu. Tapi lihat atasnya tuh. Wow, tapi ada kayak buat jangkar gitu. Tuh. Nah, di dekat rumah gue itu ada ini. Apa sih ini namanya? Pelabuhan. Ya kayak gini pelabuhannya tuh. Tempatnya tuh. Deket dari rumah gue sekitar. Ya kalau naik sepeda itu sekitar 10 menit mungkin ada lah ya. Nah, di sini juga katanya kata orang Jepang bisa buat mesen-mesen kayak kapal gitu. Cuman kita nggak tahu berapa harganya. Cuman pernah nanya gua, paling murah itu Ichimang Haseng. Nih, sekitar 1.800.000-an. Enak banget guys, ternyata tuh jalan-jalan kayak gini tuh, melihat keindahan atau biasanya naik sepeda ya kan, jalan-jalan doang kayak gini. Insya Allah tuh indah banget ya Allah. Pelabuhan, kita jalan-jalan santai. Video ini sekarang jam berapa ya? Kita lihat jam 11:18 guys. Berarti udah agak siang ya, tapi cuaca di sini jujur ini masih agak kerasa dingin banget. Padahal ini udah masuk bulan ke-5. Masih agak dingin ya. Tapi biasa Jepang itu kalau lagi panas ya panas, kalau lagi dingin ya dingin. Ya udah kayak gini lah kehidupannya. Kalau di Indonesia kan kita udah terbiasa gitu kan dengan udaranya gitu. Ya udahlah. Jadi seperti ini. Dan ketika musim panas terus di hari libur gitu ya, biasanya tuh di Jepang banyak guys yang pada mancing. Banyak yang pada mancing kayak gini contohnya tuh ya kan. Nah dia itu mancing, pakaiannya rapi banget ya. Ini proyek Jepang kayak gini. Nah di sana itu laut lepas di sebelah sana. Nanti ini kita sambil melewati taman-taman guys. Banyak taman-taman. Gue masih bingung dah. Ini proyek di Jepang kayak gini buatnya gimana ya? Jujur guys, gue bingung banget. Gimana bisa buat kayak gitu? Coba buat kalian komen di bawah. Kenapa bisa seperti itu? Lihat. Tuh, bisa ngambang, ini juga bisa. Kita tancepin gitu. Kenapa? Ini dia lautnya itu, sungainya langsung ke laut guys. Di sana laut lepas. Di sana pelabuhan tuh. Banyak kapal-kapal. Kenapa guys? Oceanic udah say. Belum beritahu. Dan di Jepang itu banyak guys mobil-mobil kayak gini. Pintunya cuma pintu 2. Nggak, pintu 2 tuh. Cuman bisa buat muat 2 orang. Bagus kan? Kayak gini pun ada di Jepang. Banyak banget. Soalnya kayak gini juga. Di sini hutan-hutan tuh. Ada orang juga sih, 1 orang nggak tahu lagi ngapain. Nah ini yang gue bilang tadi, masuk ke hutan seperti ini hutannya. Serem. Kalau malam di sini nggak ada penerangan guys. Seram. Jadi kalau misalkan udah mulai agak gelap nih, misalkan gue habis pulang dari mana, sebenarnya dekat sih lewat sini. Cuman kalau malam itu dia penerangannya kayak nggak ada gitu. Jadi kita cuma ngandelin dari penerangan lampu sepeda kita doang gitu. Ini cewek apa cowok nggak tahu. Ibu-ibu kayaknya apa, nenek-nenek. Nah, nenek. Nah itu ada Shikawa Koeng. Ini tuh sepertinya
menurut gue pribadi ya, ini tuh kayak taman yang di habitatnya tuh udah kayak dilindungin gitu, kayak buat ya udah hidup-hidup kayak burung kayak gini nih, kehidupan unggas kayak gini nih, burung-burung nih tuh, mungkin jadi tanah buat kehidupan dia, dikasih lepas begini aja gitu. Ini ada tempat Jitensia gitu.